Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini insyaAllah. Sebagaimana saya bahasakan tadi, bab ke-15 masalah pakaian ahli surga. Sebagaimana Anda di dunia juga Anda senang dengan pakaian-pakaian yang rapi, yang bersih, yang kainnya lembut, ya, katun dan sejenisnya. Anda juga suka dengan corak, dengan warna khas tertentu misalnya. Dan Anda merasa punya percaya diri pada saat mengenakannya, maka di surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya sempat merenung kemarin, subhanallah, pada saat saya melihat fasilitas di dunia yang Allah sudah berikan. Masya Allah makanan di rumah, Masya Allah banyak, enak. Kemudian pakaian juga ada, tempat tidur, ada AC, ada ruang tamu, ada meja makan, ada segala macam. Ini subhanallah yang di dunia Allah kasih. Mungkin di mata kita sudah sangat cukup, ya. Tapi juga butuh maintenance. Artinya Anda tahu sendiri, kalau rumah walaupun bagus tapi tidak dirawat, meja mungkin tidak pernah dilap, AC mungkin tidak pernah diservis dan seterusnya, maka juga akan jadi masalah bagi penghuni rumah, kan gitu. Tapi subhanallah, kuasa Allah Subhanahu wa taala di surga nanti sudah tidak butuh lagi seperti itu. Semuanya akan selalu bersih, semuanya akan selalu rapi. Ya. Ditambah lagi memang ada pelayan-pelayan yang melayani ahli surga yang memang mereka sangat tampan dan sangat cantik, yang membuat ahli surga itu makin nyaman di tempat yang dia sedang nikmati, ya. Begitu juga dengan pakaian teman-teman sekalian. Penulis mengangkat dalil pertama berhubungan dengan pakaian ahli surga, disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 23. Saya bacakan yang bunyinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dari gelang-gelang, dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Ya. Jadi kalau kita lihat gambaran dari ayat ini dan kita hubungkan dengan kehidupan kita di dunia, ya, bertemu antara gelang-gelang emas yang memang sudah jelas harganya sudah diketahui, ya, gitu. Artinya menengah ke atas, ya. Kemudian juga mutiara-mutiara. Begitu juga dengan kain sutra. Kalau kain sutra yang asli tentu mahal sekali, ya. Walaupun bagi laki-laki ada larangan di dunia digunakan dan dibolehkan di akhirat nanti. Tapi mengenakan kain sutra dengan perhiasan seperti ini berarti menandakan sebuah kemewahan. Dan sudah kita jelaskan dari awal, kalau surga memang itu adalah semua kemewahan, keindahan, kerapian, ya, dan megah, ya. Semua ada berkumpul kebaikan-kebaikan ini yang di dunia biasanya orang mengejarnya, di akhirat sudah disiapkan semuanya. Jadi saksi bahasan kita adalah pakaian mereka dari sutra dan juga mereka menggunakan gelang-gelang, ya. Di ayat selanjutnya surah Al-Insan ayat 21, dan ini sudah sempat kita paparkan panjang lebar di pertemuan yang lalu. Kita baca lengkap surah Insan kurang lebih 31 ayat, ya. Dan di sini diangkat ayat 21-nya. Nah, hanya karena tidak ditulis oleh penerbit di sini, ya, bukan penulis tapi oleh penerbitnya ayat Al-Qur'annya, maka saya menganjurkan teman-teman untuk membuka di aplikasi handphonenya. Kita buka bersama insyaallah dalam surah Insan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Yang artinya mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal. Nah, sudah kita jelaskan di surga tidak ada panas, tidak ada dingin. Maka mereka leluasa pakai pakaian tipis, pakaian panas, ya, pakaian tebal, pakaian tipis atau pakaian tebal mereka leluasa menggunakan. Kita kan di dunia di musim panas kita berpakaian tipis, di musim dingin kita pakaian tebal, kan gitu. Tapi di sana semuanya bisa dipakai. Dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Berarti sudah ada jenis 3 gelang, ya, gelang emas, gelang perak, dan juga gelang dari mutiara. Tapi pakaiannya semuanya dari sutra, hanya saja ada yang tipis dan ada yang tebal. Kita dengarkan teman-teman bagaimana hadis-hadis Nabi SAW merincikan tentang pakaian ahli surga. Tadi masih bersifat global dari ayat Al-Quran tentang masalah pakaian mereka dari sutra. Hadis yang kita pelajari di sini adalah hadis nomor 64 dari awal kita belajar.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yudkhilul jannah, man yadkhulul jannah." Saya ulangi ya. "Man yadkhulul jannah yan'amu wa la yab'as, wa la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu." Artinya siapa yang masuk surga maka ia mendapatkan kenikmatan dan tidak akan menderita. Pakaiannya tidak akan usang dan masa mudanya tidak akan habis. Hadis riwayat Muslim jadi 17 halaman 74. Ini sedikit kita rincikan. Jadi siapa yang masuk surga, semoga kita termasuk insya Allah. Karena syaratnya sederhana, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala lalu sibuk dengan amal saleh. Ya, orang dosa segera bertaubat. Maka ia mendapatkan kenikmatan dan tidak akan menderita. Siapa yang tidak ingin ini teman-teman sekalian? Kenikmatan yang tidak akan pernah menderita. Ini luar biasa ini. Ya. Salah satu orang yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang adalah pada saat mereka menderita. Ya. Kalau dia lagi rasakan kenikmatan, kemudian tiba-tiba sakit. Ya. Tiba-tiba dari kaya dia bangkrut, ya, misalnya. Nah ini kan membuat orang jadi menderita. Maka di surga dipastikan mereka akan mendapatkan nikmat dan nikmat itu tidak akan pernah hilang selamanya. Istana yang dia miliki, milik dia abadi. Baju, ya, fasilitas di situ apa saja ya, sungai, istana-istana, ya, kebun-kebun, sungai-sungai, mata air, semuanya milik dia, abadi, abadi. Nggak ada sama sekali yang diambil lagi oleh orang. Tidak akan pernah menderita. Karena orang menderita itu kalau misalnya dia bangkrut, hanya dia harus jual aset, kemudian dia pindah dari rumah pribadi misalnya ke kontrakan, jadi menderita dia karena dari posisi yang enak jadi tidak enak gitu, dari sehat ke sakit, dari kaya ke miskin, kan gitu. Seperti itulah dari sempurna kemudian cacat, naudzubillah dan seterusnya. Ini betul menderita. Nah di surga dipastikan semuanya tidak akan pernah ada berubah, kenikmatan yang dirasakan abadi. Itu yang pertama. Yang kedua, pakaian mereka tidak akan usang, nggak ada lagi kotor, debu, ya, kemudian keringatan yang mengotori nggak ada. Dan subhanallah ahli surga leluasa, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya ya. Kalau ada pohon seperti delima, buah delima, yang kalau ahli surga ingin memakai pakaian, maka buah delima itu datang, mendekat, kemudian terbuka dan dalamnya ada 70 gaun. Berbeda warna, berbeda motif ya. Dan dia tinggal pengen yang urutan kelima, langsung terpakai di badannya. Dia nggak lalui proses lagi. Kemudian tertutup nih. Berapa detik kemudian dia mau ganti lagi, maka buah itu mendekat lagi, terbuka lagi dengan 70 gaun lagi, beda warna, beda motif semuanya. Dia tinggal ingin terganti dengan sendirinya. Nggak ada sesuatu yang meletihkan di surga. Itu kan luar biasa. Baju tidak akan usang, karena dia pakai sekalipun dia mau ganti langsung dia ganti. Dan bukan cuma sekedar ganti, tidak terulang lagi dia pakai baju yang sama, bisa digantikan dengan yang lain oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Dan yang ketiga, dan ini juga sama ya, sesuatu mungkin yang manusia khawatirkan ya, di dunia tapi di akhirat tidak akan terjadi. Masa mudanya tidak akan pernah habis. Artinya muda terus. Dalam hadis disebutkan umur mereka 33 tahun. Tidak bertambah sehari, tidak berkurang sehari. Di dunia yang termasuk yang ditakuti oleh manusia adalah masa tua. Mereka kalau tumbuh uban di jenggot, di rambut, mereka berusaha menyembunyikan kan, karena ada kekhawatiran. Nah seperti itu kurang lebih. Di akhirat tidak ada lagi, karena tidak ada masa tua. Semuanya muda. Ini hadis pertama yang merincikan tentang masalah pakaian, yaitu pakaian mereka tidak usang. Ini saksi bahasannya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 65 dari awal belajar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata ka'anna wujuhahum daw'ul qamari lailatal badr." والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللها كما يرى الشراب الأحمر من الزجاجة البيضاء. Rombongan pertama yang masuk ke dalam surga, semoga kita termasuk ini ya Allah, jadikan kami golongan ini. Ini betul-betul kita harus merengek mohon kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau memudahkan lisan kami membaca hadis ini, dan kami pun di sini semua menghadiri acara ini, mendengarkan penyampaian Nabi Muhammad SAW ini. Jadikan kami golongan ini ya Allah, dan seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami cintai.
rombongan pertama yang masuk surga. Allahumma amin ya Rabb. Wajah mereka laksana cahaya bulan purnama. La ilaha illallah. Di mana ada orang mukanya di dunia seperti bulan purnama, terang benderang, indah. Dan rombongan kedua wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit. Terang tapi kecil. Ini golongan kedua. Kata Nabi SAW, masing-masing orang dari mereka mendapatkan 2 orang istri dari bidadari. Di surga sudah poligami. Minimal 2 orang istri dari bidadari. Masing-masing istri, ini jadi saksi bahasan kita, memakai 70 gaun sutra. Artinya dia bisa mengganti-gantinya setiap saat. Yang isi kedua betisnya terlihat dari balik daging dan gaunnya. Sebagaimana minuman berwarna merah terlihat dari kaca putih. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dengan sanad sahih sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam kitab Targhib jilid 6 halaman 301. Hadis ini saksi bahasanya adalah bagaimana setiap istri nanti di surga akan menggunakan atau mengenakan mereka memiliki 70 gaun setiap saat mereka bisa ganti. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi hadis tentang pakaian ahli surga. Dan juga saking cantiknya dan bersihnya serta transparannya pakaian yang dipakai, ya, walaupun dia sutra tebal dan tipis, walaupun sutra tebal, ya, sutra tipis sudah umum, tapi sutra tebal juga tetap sama, bisa terlihat, ya, saking beningnya tubuh dan kulit daripada bidadari tersebut. Saksi bahasan kita adalah mereka memiliki 70 gaun sutra. Hadis selanjutnya hadis nomor 66. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menceritakan seseorang datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kami tentang pakaian ahli surga. Sesuatu yang diciptakan atau sesuatu yang ditenun, tiba-tiba jadi atau ditenun dulu, dijahitkan. Gitu. Mendengar hal itu sebagian orang tertawa. Maka Nabi SAW bertanya, terhadap apa kalian tertawa? Terhadap orang bodoh yang bertanya pada orang yang tahu? Kemudian Rasulullah SAW berbalik dan bersabda, mana orang yang bertanya tadi? Seseorang mengatakan, dia wahai Rasulullah. Beliau SAW bersabda, tidak, tetapi terbelah dari buah-buah surga sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad dan disebutkan oleh Albani dalam silsilah hadis sahihnya jilid 4 halaman 640. Makna hadis ini teman-teman luar biasa gitu ya. Pelajaran yang juga tidak boleh luput dari setiap muslim. Jangan ngolok orang lain teman-teman. Walaupun yang ditanya itu selama berhubungan dengan hal yang baik, masalah agama, mungkin kita sudah ketahui jawabannya atau bagi kita lucu. Kayaknya kok ditanyain sih gitu. Ini gak boleh diolok teman-teman. Karena ada sebabnya. Bisa saja memang justru itu benar yang dia tanyakan. Memang benar. Dia membutuhkan jawabannya. Anda pun mungkin pada saat sudah dijawab Anda baru ngeh, oh ternyata benar nih sesuatu yang dibutuhkan gitu. Ini terjadi pada saat seseorang bertanya, ya Rasulullah, di surga nanti pakaiannya orang itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada, atau memang ya, dia ditenun, ada pekerja-pekerja yang menjahitnya, kayak kita ada konveksi, ada tukang jahit gitu. Nah, mendengar bahasa tenun, sebagian sahabat tertawa gitu. Maka Nabi SAW menegur mereka, mengatakan, apa yang membuat kalian tertawa dari pertanyaan ini? Dari orang bodoh yang bertanya kepada orang yang tahukah? Maksudnya, dia tidak tahu, dia jadi bertanya. Dia bertanya kepada saya, apakah itu kalian tertawa? Yang mana kalian tertawa? Dia atau saya? Menertawakan dia pun salah, menertawakan Nabi SAW juga salah. Gitu kan? Menertawakan pertanyaan itu pun salah, karena memang dia perlu tahu orang ini. Maka Nabi SAW pada saat itu kan ada orang bertanya, kemudian tiba-tiba ada yang tertawa, lalu Nabi menghadap kepada orang tertawa lalu menegur mereka. Ini pelajaran penting. Jangan olok orang lain. Walaupun dia bertanya tentang apa harus baca Al-Fatihah dalam sholat. Mungkin sebagian orang, sudah di luar kepala tuh pasti sudah tahu. Terus diketawain, tidak boleh. Mungkin memang dia tidak tahu. Harusnya kita dengan cara hikmah menangkapi masalah-masalah seperti ini. Kemudian yang kedua dari hadis ini adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan, mana penanya tadi? Lalu kemudian ditunjuk, ini ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan,
bukan ditenun, ya. Tapi terbelah dari buah-buah surga. Lalu beliau mengulangi sebanyak 3 kali. Artinya terbuat dari pohon-pohon surga tersebut, ya. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Jadi ternyata nikmat, saya sering bahasakan gini teman-teman. Apa yang kita rasakan dari nikmat di muka bumi ini sebenarnya miniaturnya, miniatur akhirat ya. Kalau nikmat berarti miniatur surga. Kalau cobaan siksaan berarti miniatur neraka, kurang lebih begitu. Miniatur, tapi ini tidak sama sekali bisa disamakan ya. Cuman miniatur kecil sekali. Misal contoh, Anda pakai baju dan Anda senang dengan warnanya, ya. Anda pakai perhiasan mungkin jam tangan, mungkin ibu pakai gelang, mungkin Anda pakai kopiah, Anda pakai celana, mungkin Anda ibu-ibu mungkin pakai gamis. Semua yang kira-kira mungkin karena bermerek, mungkin karena kualitas kainnya, mungkin karena warnanya, mungkin karena motifnya, mungkin karena modelnya. Semua ini membuat Anda suka. Maka yakinlah teman-teman di surga akan jauh lebih baik daripada itu. Karena sudah kita jelaskan ya hadis ya, yang menjelaskan pada bab yang lalu ya. Bahwasanya di surga itu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Semua yang akan dilihat nanti oleh mata tidak pernah mata lihat di dunia, semua yang didengar tidak pernah telinga dengarkan di dunia, dan juga tidak pernah terlintas dalam hati manusia, tidak pernah terlintas sama sekali ya. Kemudian teman-teman sekalian, apapun yang ada di dunia dari gangguan, kayak kita misalnya naudzubillah orang tabrakan, kakinya patah, apa saja. Hal-hal yang tidak nyaman. Maka itu miniatur akhirat di nerakanya. Neraka jauh lebih berat siksaannya. Kalau Anda demam yang sangat luar biasa sampai 40 derajat atau bahkan lebih 41, mungkin panas sekali. Anda sudah nggak nyaman, aktivitas saja nggak bisa, lemes segala macam. Teman-teman sekarang lagi diuji dengan corona, bisa dia lemas, bisa dia batuk, susah nafas segala macam. Semoga Allah sembuhkan saudara-saudara kita ya, yang sedang diuji oleh Allah SWT. Dan semoga Allah menjaga kita yang masih sembuh ini, insya Allah tidak kena selamanya ya. Maka itu semua adalah miniaturnya. Di neraka itu jauh lebih berat daripada itu semua. Allah datangkan itu untuk memperingatkan kita. Makanya kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki demam ya. Dia tiupan dari neraka itu. Dan dia menggugurkan dosa-dosa sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Ya. Hanya saya dalam masalah pakaian ini teman-teman harus diperhatikan baik-baik ya. Jadi hindari teman-teman sekalian selama di dunia menggunakan pakaian yang pakaian ini nanti di akhirat, kalau Anda pakai dunia Anda dilarang di akhirat. Seperti sutra bagi laki-laki. Ini jelas sekali hadisnya. Gitu kan? Kata Nabi SAW, man labisal harir fi dunia lam yalbashu fil akhirah. Siapa yang memakai sutra di dunia bagi laki-laki, maka di akhirat dia tidak akan pakai, gitu kan? Jadi nggak boleh, hindari bagi laki-laki. Apapun alasannya, Anda hindari saja. Walaupun ada sebagian ulama masih membolehkan bab kalau orang pakai berobat, misalnya dia kena penyakit kulit, kalau dia pakai kain selain sutra biasanya mudah lecet, ya itu mungkin. Tapi selain daripada ini tidak boleh. Dianjurkan untuk tidak mengenakannya, tidak mengenakannya. Jadi bagi perempuan boleh tentunya, terbuka, ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, di bab ke-16 masalah permadani surga. Nah, ini juga perlu dititip beratkan sebelum kita baca dalilnya. Permadani, ya. Kalau Anda yang hobi dengan karpet, mudah-mudahan Anda tahu masalah ini. Kalau handmade, itu pasti luar biasa mahalnya. Kami berapa kali bawa jemaah umrah plus Turki, dan di Turki kami datangi beberapa toko-toko karpet handmade, itu luar biasa mahalnya gitu. Ya. Awal dibuka, dipaparkan di depan kami dengan jamaah, semua pada kagum karena warnanya, lembutnya, segala macam lah, gitu kan. Tapi subhanallah, ya, pada saat dia pada saat dibuka harganya, gitu, kami tanya, jemaah tanya berapa harganya, oh, nanti aja gitu, mereka tunda, biar kami lihat dulu semua. Kemudian dibuka, ada yang harga kecil aja sudah ribuan dolar ya, $6.000. Ada yang $12.000, satu kecil untuk sejadah gitu kecil kan. Ada lebih mahal daripada, ada sampai ratusan juta harganya, bukan ada miliaran bahkan kalau yang handmade gitu kan. Berapa kali kami datangi di beberapa kota di muka bumi ini sama seperti itu. Nah ini permadani yang memang menjadi kebanggaan juga. Umumnya sih istana-istana raja, presiden kan ada permadaninya ya, kemudian rumah-rumah orang yang mampu umumnya begitu ya.
Dan juga dibuatkan ya murah-murah, karpet-karpet murah buat rumah-rumah juga orang yang menengah ke bawah. Juga ada, dan dianggap kalau rumah pakai permadani itu berarti sesuatu yang indah gitu ya. Dan ada keistimewaan, walaupun kadang-kadang permadani itu ditaruh lagi di atasnya meja gitu kan. Ditimpai oleh meja atau mungkin ditaruhin bantal-bantal dan seterusnya. Tapi jelas di surga itu akan ada permadani, tapi tidak seperti permadani yang ada di dunia. Bukan lagi permadani yang miliaran itu. Jauh sekali. Anda akan lihat bagaimana ciri-cirinya disebutkan nanti. Permadani tersebut. Jadi istana itu akan penuh dengan permadani. Indah sekali. Allah SWT sebutkan dari pertama diangkat oleh penulis adalah surah Al-Ghashiyah ayat 13 sampai ayat 16. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthutha. Di dalamnya surga itu ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Tempat-tempat duduk. Kayak tahta-tahta kerajaan. Di sebelah sudah ada gelas-gelas, tinggal duduk aja. Kayak raja-raja. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Juga permadani yang terhampar. Jadi memang seperti sebuah istana yang mewah sekali. Udah istananya bisa nampak dari dalam dan keluar. Sebagaimana kita jelaskan juga itu ya. Di dalam keutamaan sholat malam ini pernah kita jelaskan di kajian hari Jumat jam 1 siang, Sahih Targhib Tarhib tentang masalah ini ya. Dan bagaimana subhanallah punya keistimewaan tersendiri gitu ya. Baik, kata beliau, namarik adalah bantal-bantal. Mana daripada ayat Al-Quran tadi, wa namariku masfufa, dan bantal-bantal. Zarabiyu adalah permadani. Kemudian dalam surah Ar-Rahman ayat 54, Allah SWT menggambarkan tentang permadaninya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, muttaqiina 'ala furushin batainuha min istabraqa. Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya sutra. Kalau kita tahu permadani di dunia ini, dalamnya bukan sutra. Luar mungkin bisa dilapis dengan sutra, tapi bagian dalamnya tidak, dan apalagi tidak nampak gitu kan. Ini kalau bagian dalamnya aja seperti ini sutra, bagaimana dengan bagian luarnya? Pasti akan sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Kemudian juga di situ ditulis yang bagian bukunya istabrak, yang dikatakan muttaqiina ala furushin batainuha min istabrak. Istabrak adalah sutra yang tebal. Jadi bukan cuma sutra-sutraan, sutra yang tebal itu ditaruh bagian dalam permadaninya. Bagaimana dengan luarnya? Pasti akan lebih indah daripada dalam. Anda tahu biasanya kan bantal, sandaran. Pasti dalamnya tidak nampak karena dibungkus dengan kulit, misalnya dibungkus dengan kain sarung bantal dan ditutupin lagi mungkin dengan hiasan apa. Bagian dalam orang tidak nampak. Tapi ini subhanallah dikatakan bagian dalamnya sutra tebal seperti ini. Bagaimana dengan luarnya? Kemudian dalam surah Ar-Rahman ayat 76 Allah SWT juga menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, muttaqiina 'ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. Jadi bantal-bantal dan permadani ini mereka bertelekan di situ. Jadi duduk santai-santai. Makna daripada muttaqiina 'ala rafraf, rafraf ialah taman surga. Artinya mereka bertelekan duduk-duduk di taman surga ya, dengan ada bantal-bantalnya. Kemudian dikatakan ada juga yang berpendapat bantal-bantal. Raf-raf bisa bantal, bisa juga bermakna taman surga. Kemudian wa abqariyyin hisan, abqari adalah permadani ahli surga. Baik, ini ayat-ayat Al-Quran. Nah biasanya hadis-hadis Nabi lebih merincikan masalah itu. Kita dengarkan sekarang bagaimana Nabi SAW merincikan masalah permadani ini. Hadis nomor 67 dari awal kita belajar, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan penjelasan Nabi SAW mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dan permadani yang ditinggikan. Beliau bersabda, yakni ditinggikan seperti jarak antara langit dan bumi dan jarak perjalanan di antara keduanya 500 tahun. Teman-teman bisa bayangkan enggak ini? Ya. Bukan permadani lagi yang 5 kali 5 meter, 10 kali 10 meter. Kalau permadani asli dari sutra, ya mungkin cuma saya katakan tadi, mungkin seperti sejadah sholat saya sudah ribuan $, harganya gitu kan. Ini teman-teman seperti ya,
Ditinggikan seperti jarak antara langit dan bumi. Bagaimana tebalnya itu antara langit dan bumi? Begitu permadaninya. La ilaha illallah. Kita beriman seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak ada keraguan. Kalau syaitan bisikin anda, masa sih syaitan? A'udzubillahi minasyaitan. Kita harus imani ini. Ya. Kita berharap Allah SWT berikan kepada kita insyaAllah. Ditinggikan seperti jarak antara langit dan bumi. Dan jarak perjalanan di antara keduanya 500 tahun. Antara langit dan bumi. Jaraknya 500 tahun. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan At-Tirmidzi. Dia mengatakan hadis ini hasan. Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis nomor 68, ini hadis yang terakhir dalam bab 16 masalah penawaran di surga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang sebelah dalamnya dari sutra. Ia mengatakan, kalian telah diberi kabar tentang bagian dalamnya, lalu bagaimana halnya dengan bagian luarnya? Hadis ini riwayat Baihaqi secara mauquf dengan sanad hasan. Maksudnya mauquf hanya sampai kepada para sahabat saja, sebagaimana juga dinyatakan oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan 2 bab di sini teman-teman sekalian tentang bab makanan pakaian ahli surga dan juga permadani mereka. Sekarang kita masuk dan kita tutup dengan ini bab ke-17 masalah wanita ahli surga, para pelayan, para bidadari di surga. Seperti apa mereka? Ya. Umumnya orang kalau punya restoran, punya tempat-tempat, kita bicara ini secara umum ya, kita bukan membolehkan, tapi biasanya orang kalau punya tempat-tempat yang dia mengundang atau menjual jasa, banyak orang menjual wanita dipajang, dan wanita itu dibuat sebagus mungkin lah, seindah mungkin supaya bisa jadi menarik, kan biasa begitu ya. Dia tidak samakan dengan surga, tapi di surga Allah SWT siapkan bidadari-bidadari yang luar biasa. Artinya memandangnya saya sudah sangat ada kenikmatan tersendiri, apalagi mereka melayani kita gitu. Ya. Allah gambarkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Al-maknun dikatakan ka'amsalil lu'lu'il maknun ialah yang tersembunyi lagi tersimpan, yang tidak berubah kejernihan warnanya akibat sinar matahari atau permainan tangan. Jadi mata mereka itu, lihat matanya anak-anak kecil yang masih kecil, yang masih 2 tahun, 3 tahun, yang belum sering ngucek-ngucek matanya gitu kan. Anda bisa lihat bagian dalamnya putih bersih ya. Matanya itu indah gitu anak-anak itu. Subhanallah. Ya. Nah seperti itu kurang lebih. Digambarkan di sini wahurun 'ain, dan para bidadari itu ka'amthalin lu'lu'il maknun. Mereka seperti ya, mutiara yang terpingit, mengkilat, bersih. Di sini dikatakan al-maknun adalah tersembunyi, mutiara tersembunyi, lagi tersimpan yang tidak berubah kejernihan warnanya akibat sinar matahari atau permainan tangan. Itu gambaran pertama tentang bidadari. Mereka bermata jeli, indah, jelita. Kemudian dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina mafaza hadaiq wa a'naba wa qawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ya. Jadi mereka mendapatkan ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kalau Anda naudzubillah terpengaruh untuk melakukan perzinahan dengan para pelacur, maka ketahuilah teman-teman sekalian, kalau bidadari di surga sangat tidak pantas untuk disandingkan dengan ya, para wanita-wanita pelacur di dunia ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa sempurnanya. Ya, mereka mencintai suaminya, tidak beralih hati, mereka tidak liar matanya, mereka bisa terlihat transparan kulitnya dan bagian dalam tubuhnya karena indahnya. Ya. Mereka seperti mutiara yang tidak pernah disentuh oleh tangan ya, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan ka'ib wa kawa'ibah atraba, kata beliau adalah wanita cantik yang ranum kedua buah dadahnya, dan atrab adalah usia yang sebaya. Umum sekarang wanita memang menjadikan lengkukan tubuhnya, indahnya, dadahnya itu semua adalah bagian daripada keindahan dia gitu ya. Allah menggambarkan tentang bidadari, mereka begitu. Wa kawa'iba atraba, mereka adalah sebaya terjemahannya, tapi sebagian ulama menafsirkan kaib adalah wanita cantik. Ini makna dalam bahasa Arab ya. Yang ranum kedua buah dadahnya. Dan atrab adalah yang usianya sebaya.
Jadi Allah SWT gambarkan tentang keindahan para pelayan-pelayan atau bidadari ini. Begitu juga dalam surah Al-Waqiah ayat 35 sampai 37 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara 'uruban atraba. Sesungguhnya kami menciptakan mereka, maksudnya para bidadari, secara langsung. Jadi enggak melalui proses sperma, sel telur, kemudian bayi, kemudian seterusnya proses seperti manusia, ya. Mereka, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Makna abkar adalah jamak daripada bikr, yaitu gadis, dan uruban atraba ialah wanita mencintai suaminya. Ini ciri mereka. Jadi wahai muslimah, kalau engkau ingin menjadi wanita ahli surga, harusnya seperti ini cirinya. Gitu. Ciri mereka itu adalah mereka penuh cinta dan sebaya umurnya. Maksudnya penuh cinta ini selalu ya, perhatian terhadap suaminya gitu kan. Ini bagian daripada ciri mereka. Kalau di surga itu cirinya luar biasa. Selain mereka cantik, ya tadi ranum dadahnya, dikatakan tadi sini ya, kemudian sebaya umurnya, juga dikatakan mereka diciptakan secara langsung. Jadi beda dengan kita manusia, mungkin melalui proses sehingga ada sifat-sifat buruknya. Ini tidak ada. Allah ciptakan langsung sempurna. Lalu mereka gadis-gadis perawan, mereka tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Ya. Dan setiap kali digauli oleh suaminya, maka mereka akan kembali perawan lagi. Begitu terus. Penuh cinta, perhatian, ya, pengorbanan dan seterusnya. Dan juga sebaya umurnya karena tidak akan pernah berubah. Umurnya tidak akan berubah. Hadis selanjutnya yang menjelaskan, maaf, ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang wanita ahli surga. Merincikan ketiga ayat tadi ya, Al-Waqiah 23 sampai 22 sampai 23, An-Naba 31 sampai 33 dan juga Al-Waqiah 35 sampai 37. Ya. Hadis pertama adalah hadis di bab ini, hadis 69 dari awal kita belajar. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, pergi di jalan Allah baik di waktu pagi maupun sore lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Langsung kita bedah aja ya. Ini berarti menandakan siapapun yang keluar karena Allah Subhanahu wa taala, berjihad kah, cari nafkah kah, menurut ilmu kah, semua karena Allah, maka lebih baik itu daripada dunia dan seluruh isinya. Sungguh busur salah seorang dari kalian atau tempat cemetinya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Artinya nanti di surga. Ustaz, apakah orang butuh cemeti? Apakah orang butuh busur panah di surga? Semua yang Bapak Ibu mau ada. Anda mau berburu, Anda mau punya panahan, Anda mau punya apa saja. Fiha ma tashtahil anfus, kata Nabi SAW. Dalam surga semua yang jiwa mau dikasih. Seandainya, kata Nabi SAW, kau melihat seorang wanita ahli surga turun ke bumi, niscaya ia memenuhi ruang antara bumi dan langit dengan wangi harumnya. Kalau satu wanita ahli surga nengok saja ke dunia ini, maka seluruh langit dan bumi ini jadi wangi. Bagaimana wanginya wanita itu? Allah ciptakan begitu, subhanallah. Dan ini teman-teman didapatkan hanya dengan seseorang itu patuh saja. Sholat, puasa, jalankan perintah, nikmati halal, jauhi yang haram. Anda akan dapat ini. Janji Allah pasti benar. Kita tinggal tunggu masa ajal kita sampai nanti di dunia ini, maka kita akan mendapatkan semua itu. Insya Allah. Dan niscaya menerangi ruang di antara keduanya. Kudung yang berada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Bukhari jilid 6 halaman 15. Jadi mereka menggunakan kain juga di kepalanya gitu kan. Saksi bahasan kita adalah sifat wanita ahli surga ini, mereka wangi ya. Dan kalau dia menengok saya di muka bumi ini akan memenuhi wanginya langit dan bumi, begitu luar biasanya, yaitu luasnya. Dan kerudungnya di atas kepalanya yang diletakkan lebih baik, lebih indah daripada dunia dan seluruh isinya. Melihat kerudungnya aja sudah tertarik, membuat kita lupain dunia dan seluruh isinya. Kalau untuk apakah perempuan pelacur, perempuan yang tidak benar? Ya. Wa na'udzubillah. Hadis selanjutnya, hadis nomor 70 dari awal belajar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari laylatal badri, wallati taliha ala adwa'i kawkabin durrin fis sama'. لكل واحد منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم ما في الجنة أعزب. Mohon maaf.
Hadis ini riwayat Bukhari dulu, jilid 6 halaman 321. Terjemahannya rombongan pertama yang masuk surga. Semoga kita termasuk insya Allah. Tadi sudah kita baca ini tapi kita ulangi lagi karena disulangi oleh penulis. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita termasuk golongan pertama ini. Yang wajahnya seperti bulan purnama masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Dan rombongan berikutnya wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit. Masing-masing orang membawa 2 orang istri yang isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Kemudian tambahan yang kita belum bahas tadi adalah potongan akhir hadis ini. Di surga tidak ada yang hidup membujang. Tidak ada lagi. Walaupun dia meninggal masih kecil, dia meninggal belum sempat beristri, dia akan mendapatkan nanti pasangan di sana. Lalu bagaimana dengan wanita? Sama, dia juga akan dinikahkan dengan salah satu, atau Allah SWT akan satukan dia dengan salah satu dari ahli surga. Hadis selanjutnya 71. Dari awal kita belajar urutan 71, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, sungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Jadi luasnya istananya dia luar biasa, tapi saking indahnya istana itu sampai dia kalau dulu di satu sisi, lihat satu sisi, dia melihat sampai 70 tahun. Baru dia pindah ke tempat lain. Saking indahnya dia nggak mau berpindah. 70 tahun bahkan di dunia. Dari mulai bayi sampai kita ubanan itu. Ya. Kemudian istrinya datang kepadanya. Lalu melihat wajahnya, lalu ia melihat wajah istrinya, atau dia melihat wajahnya pada pipi istrinya. Jadi saking beningnya dan seperti cermin wajah itu sampai dia bisa lihat dirinya dari pipi istrinya. Saya ulangi, sesungguhnya seseorang duduk santai di surganya selama 70 tahun sebelum berpindah. Kemudian istrinya datang padanya lalu melihat wajahnya dia pada pipi istrinya yang lebih bening dibandingkan cermin. Intan paling kecil yang dipakainya oleh si wanita tadi istrinya dapat menyinari antara timur dan barat. Intan paling kecil, terangnya luar biasa. Istrinya memberi salam padanya dan ia pun menjawab salamnya. Ia bertanya kepadanya, siapa anda ini? Lalu istrinya bertanya menjawab, aku adalah tambahan atau mazid ya, dari pelayan-pelayan surga, gitu kan. Ia memakai 70 gaun atau 70 pakaian dan yang paling kecil seperti gunung Nu'man. Ya, karena bagusnya berasal dari pohon yang bernama tuba. Ia menerawangnya sehingga melihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Wanita tersebut memakai mahkota dan intan yang paling kecil miliknya dapat menyinari antara timur dan barat. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Kitab Al-Awsat dengan sanad bagus sebagaimana juga dinyatakan oleh Al-Haythami dalam Majma' jadi 10 halaman 418 ya. Kemudian kata penulis, saya katakan, ini kata penulis ya, pernyataannya aku adalah mazid atau tambahan, pengataan tadi bidadari itu, semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, ya. Mereka dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Jadi maksudnya adalah ada bidadari. Dalam beberapa riwayat dikatakan nanti akan ada ahli surga lewat di atas istananya, bidadari terbang. Kemudian mampir ke dia. Kemudian dia bertanya siapa kamu? Dia mengatakan saya adalah mazid, tambahan. Ya, yang Allah mau tambahkan. Kalau engkau menerimaku aku akan tinggal. Kalau engkau tidak menerima aku akan cari istana yang lain. Seperti itu Allah tambahkan mereka pelayan-pelayan. Lalu kata penulis An-Nu'man yang Nabi SAW mengatakan ya, pakaian atau satu gaun yang paling kecil yang dipakai oleh bidadari tersebut seperti gunung Nu'man. Kata beliau An-Nu'man adalah sebuah bukit di Arafah. Itu besar gaunnya ya. Dan tuba sebagaimana dikatakan berasal dari pohon tuba adalah pohon yang mengeluarkan pakaian-pakaian ahli surga. Ini yang dimaksud dengan ya, pakaian mereka. Yang terakhir teman-teman sekalian, ini saya ingatkan kepada setiap muslim memperhatikan baik hadis ini. Ya, jadikan suamimu sebagai pintu surgamu, wahai muslimah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dia sebagai penyebab kamu masuk surga, karena ini tugasmu hanya melayani dia semasa engkau hidup saja. Setelah engkau meninggal sudah selesai. Itu tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia orang fasik benar-benar jauh dari agama, anda boleh mohon kepada Allah SWT agar dilepaskan dari dia supaya dapat suami yang baik yang anda layak untuk melayani dia gitu ya. Kecuali memang betul-betul dia orang baik, maka jangan sama sekali jangan berpisah. Atau mungkin dia cuma punya masalah di masalah teknis, dia juga masih bisa menerima masukan, kejar surga dari dia.
Dan jangan pernah membuat suamimu marah, hai muslimah. Karena terlalu banyak hadis yang melarang masalah itu. Di antaranya hadis ini. Anda renungi baik-baik. Hadis nomor 72 dari awal kita belajar. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "La tu'zil mar'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain, la tu'zihi qatalakillah, fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufarikaki ilaina." Tidaklah seseorang wanita menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya si laki-laki itu, suaminya dari bidadari mengatakan, dari di surga sudah ada istrinya, dan mengetahui kalau seorang istri dunia menyakiti suaminya. Maka pada saat itu dia mengatakan, jangan kau menyakitinya. Jadi istri bidadari menegur istri dunia walaupun tidak kedengaran. Tapi Nabi SAW sampaikan kita ini bocorannya. Lalu dia mengatakan, semoga Allah membinasakanmu. Jadi si istri bidadari marah-marah dengan istri dunia, kenapa sakitin suaminya gitu. Sesungguhnya ia hanyalah seorang tamu di sisimu. Dan sebentar lagi berpisah denganmu dan akan kembali kepada kami. Hadis ini riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 7069. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian. Saya akan buka pertanyaan insyaallah di 3 bab ini. Bab tentang masalah pakaian ahli surga, permadani ahli surga dan wanita ahli surga. Dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti di bab ke-18 pada pertemuan akan datang masalah hubungan seksual yang terjadi di surga. Allahu a'lam.